ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, monggo pada kesempatan yang baik ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kita dipertemukan di majelis yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan ini tema kita adalah dari tanah kembali ke tanah. Di surat Toha ayat 55 Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya atau tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang baik. Surat Toha ayat 55. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ini bicara tentang bumi, bicara tentang tanah. Allah mengingatkan kepada manusia, kita semua sebagai mukmin, bahwa Allah menciptakan kalian, Allah menciptakan kalian sejatinya itu dari tanah. Kalau di luar agama, maka kalimat ini mungkin akan menjadi problem. Makanya Quran itu menyebut dua ayat. Di satu sisi Allah mengatakan khalaqnakum min nutfatin amsyaj. Kami menciptakan kalian itu dari setetes air sperma. Jadi di ayat lain Allah menciptakan manusia itu dari setetes air sperma. Nah, di saat yang lain Allah menciptakan manusia itu dari tanah. Ini contohnya ayatnya. Sehingga para ulama kemudian menyebutkan, oh mungkin itu tahapan. Kalau Nabi Adam itu diciptakan dari tanah secara langsung. Jadi Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Dari tanah mana? Ya mungkin di tanah X, di tanah Y, di tanah A, di tanah B,
dikumpulkan jadi satu. Itu Nabi Adam. Jadi Nabi Adam memang bahan bakunya dari tanah. Kalau bahasanya iblis, loh, saya ini diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Ada yang min tuwabin, ada yang min tinin. Itu kan bagian-bagian dari tanah. Tuwab itu sering dimaknani dulu. Kalau tin itu sering dimaknani tanah yang kalau bahasa Jawa ini ku lembut, tanah yang dibuat bata itu loh. Itu. Ya tapi intinya tanah. Nabi Adam dibentuk dari tanah. Nah, dari Nabi Adam ini kemudian Allah menitipkan embrio manusia di sulbinya Nabi Adam. Sulbi itu tulang rusuk bahasa kita. Jadi di sulbinya Nabi Adam inilah kemudian diciptakan atau didesain awal. Mungkin nek sakniki ya DNA ya atau apalah namanya saya tidak tahu. Sehingga Nabi Adam punya anak berapa itu dititipkan di sulbinya Nabi Adam. Kemudian nanti anaknya Nabi Adam punya anak lagi dititipkan di sulbinya anaknya Nabi Adam. Lah anak jenengan itu dititipkan yang sulbine panjenengan. Anak jenengan dititipkan di sulbine anaknya panjenengan. Karena awalnya dari tanah, maka Allah menyebutnya jenengan itu diciptakan dari tanah. Yang diciptakan dari tanah langsung itu Nabi Adam. Tapi kalau jenengan kan melalui proses Adam ke bawah sampai besok. Sehingga mohon maaf kalau ada laki-laki yang sulbinya tidak ada titipan, tidak ada kode, dia tidak bisa punya anak. Nah niku Bapak Ibu, niku cara syariat tuh. Kita sebelum lahir, Bapak Ibu, kita sebelum lahir, jadi proses belum ada, tapi sudah disulbinya bapaknya. Itu jenengan wis ditakoni karo Gusti Allah. Oleh Gusti Allah takon ngeten. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhan? Maka kita jawab, qalu bala syahidna. Nggih Gusti, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Itu ada di juz 8 surat Al-A'raf. Jadi Bapak Ibu, intinya bahwa manusia itu sebelum lahir dia sudah didoktrin oleh Allah untuk beriman. Itu masih disulbi, namanya sulbi. Disulbinya itu. Ada yang mengatakan itu disulbinya Nabi Adam sudah briefing semua, ada yang mengatakan sulbinya bapak-bapak ini. Ya, mulane ukurannya ngoten. Nah, untuk selain Nabi Adam, selain Hawa, selain Nabi Isa, jadi mengecualikan yang tiga, diciptakan dari tanah, tetapi proses berikutnya adalah lewat sperma. Mulanya Gusti Allah menghentikan khalaqnakum min nutfatin amsyaj. Itu di surat Al-Insan. Lah karena manusia sekarang ahli sains niku lebih nek menungso niku diciptake dari tanah, maka yang mereka teliti itu sperma. Kan longko neliti tanah, nek neliti tanah itu ora kaitannya dengan menungso, tapi kaitannya dengan eksplorasi alam, dengan bagaimana bisa ngambil sesuatu. Itu penelitian tanah. Longkot banget
orang yang meneliti tanah dalam perspektif hubungan dengan manusia. Tapi bagi orang mukmin, tanah itu punya hubungan. Sehingga istilah zaman saat ini enten tanah air. Ada hubungan batinkah dengan kita? Nah, ini bisa menjadi satu hal. Ketika Nabi hijrah, Nabi hijrah ini kan beliau berhenti dulu di Gua Thur selama 3 hari. Ada riwayat yang menyebut Nabi ini tidak rela meninggalkan Mekah secara psikologis. Lalu beliau itu jalan sambil mundur, pendelok kota Mekah itu sambil mundur. Lalu Allah turunkan ayat, Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana la'atuka ila ma'ad. Sesungguhnya Zat atau Allah yang mewajibkan kalian untuk hijrah akan mengembali kamu ke Ma'ad. Apa itu Ma'ad? Ma'ad itu tempat lahir, tanah kelahiran. Sehingga Nabi agak longgar. Oh berarti aku pindah ke Madinah, tetap aku mesti balik nang Mekah. Mulane donga niku akhire diwaca kanggo wong sing mangkat kaji ben iso mangkat maneh. Niku ceritane ngoten niku. Dadi nek mangkat kaji niku salah satu doane innalladzi farada 'alaikal Qur'ana la'atuka ila ma'ad. Sama dibalik orang. Ini kontennya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bolak-balik ke Mekah. Umroh dan bapak dolane, lungone, dan seterusnya. Sampai suatu saat ini bicara tentang tanah air, karena tanah kelahiran. Karena dari tanah manusia diciptakan. Begitu beliau menguasai kota Mekah, tinggal di situ belasan hari, pastinya saya juga lupa. Wong Madinah mulai khawatir, iki Nabi Muhammad ora balik ning Madinah maneh. Jadi wis nyaman ning Mekah, orang balik ning Madinah. Nah, orang pada takut, wah, ini ada Nabi. Terus Kanjeng Nabi menenangkan, jangan khawatir. Saya ini sudah berdoa sama Allah. Jadi dengan ini soalnya kaitan dengan tanah air itu kuat sekali, tanah kelahirannya kuat sekali. Maka Rasulullah itu doa Allahumma habib ilainal Madinah. Ya Allah, cintakanlah, tumbuhkanlah rasa cinta saya kepada Madinah. Sehingga Nabi meyakinkan, oke, nanti perang Hunain bondo kayak wong Mekah kabeh, kalian membawa saya. Gitu. Nah, karena manusia punya ikatan dengan tanah kelahirannya. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan dari tanah. Nah itu yang tidak menjadi perhatian di dunia modern. Karena manusia diciptakan dari air mani. Yang diteliti kan sperma mani. Jadi ini membahas tentang minha khalaqnakum, dari tanah kalian diciptakan. Di mana nih Nabi Adam diciptakan, kita anak turunnya Nabi Adam diciptakan dari Nabi Adam. Nah di sini ono kelenie, tapi nek kelenie jangan boten usah mempercayai. Jadi mulane ono wong biyen anggar lunga sampean kok nek kos sampun kon bawa tanah omah diceteli. Aku ora kelene sithik nggih. Nah, nek niku mboten bagian dari syariat. Mboten bagian dari syariat. Nek jenengan kok ngono dengan keyakinan aneh-aneh dosa. Tapi nek jenengan memang ada ikatan batin dengan tanah kelahirannya,
gawe apa nih, gawe adem-adem hati ya monggo. Yang penting sing klenik aja digawa dihubungkan dengan syariat. Karena minha kolaklah. Itu yang pertama ya. Jadi dari tanah kalian diciptakan. Wa fiha nu'idukum, dan di dalam tanah kalian akan dikembalikan. Orang Islam itu kan mungkin diprotes oleh pihak lain. Komunitas Muslim di Jepang itu pernah memprotes sedikit. Jadi di Jepang itu ceritanya komunitas Muslim mereka kan wong Islam nek mati wae itu dipendem, Pak. Nggak boleh kondone ngotori tanah. Ini kondone komunitas Muslim di sana. Sehingga biaya pemakaman mahal. Dia kalau mau dikubur harus dibawa ke tempat asal. Nek wong Indonesia berarti manggo kalbu bahwa di Indonesia biaya itu hampir 500 juta. Mahal banget. Kalaupun boleh harus mencari di tengah apa jenenge gunung salju, di dua dalam sekali. Udune nggo peti. Lah orang non Islam itu agak mengkritik orang Islam, nopo dadak dipendem. Apa meneh wilayah perkotaan saat ini? Kuburan kan aneh. Ambok wis dobong kok rampung kan. Loh. Dari satu sisi mengkremasi jenazah itu kan jadi solusi atas keterbatasan lahan dong. Nah, tapi nuwun sewu, meskipun itu maslahat, tapi Islam melarang orang mati tidak dikubur. Karena Allah sudah mengatakan di dalam tanah kalian harus dikembalikan. Mulanya jenengan ora usah sesuk mati kuburan entek terus pesen. Aku nek mati daripada engko ya wong akeh wong wae. Ambune dua laut, kenapa Mbak? Tidak boleh. Wong Islam nek mati kudu dipendem, harus dimasukkan ke dalam tanah. Karena di dalam tanah lah kalian harus dikembalikan. Aturan ini tidak bisa diotak-atik. Yang bisa diotak-atik itu kuburan itu boleh ditumpuk. Jadi ini ada kuburan Bapak Ibu, jasadnya kesentai, dohirnya sudah nggak ada, diduduk tumpuki meneh itu boleh. Ya solusinya paling itu. Makanya di Mekah itu, di Malang, kemudian di kuburan-kuburan yang lain, itu karena sudah full, itu paling berapa tahun, 5-10 tahun nggak sampai ditumpuki. Karena jangan yang boleh lagi, bapakku dia meninggal kalau ini malah saya ini kok malah ya, wongnya kok gitu, ya. Ini kaya usul rumah susun, jadi apa teman? Kuburannya jadi apa teman? Kan dulu lah entah, saya mati akeh. Tapi prinsipnya kembali ke tanah. Makanya saya pernah menyampaikan di sini juga pernah menyampaikan kayak zaman saat ini, nek jenengan pengen bermanfaat, salah satunya sediakanlah tanah untuk ngubur wong. Tanah kuburan. Karena di beberapa tempat memang terjadi problem masalah kuburan kuwi. Jadi saat ini wis kotak-kotak, kowe wong di LTBO, kuburane ngene, no, Anda tidak punya hak, kan ngono kan sudah begitu. Karena lahan itu. Nah, syariat Islam mewajibkan umat Islam nek mati kon mendem dikubur. Nah, salah satu dalilnya yaitu wa fiha nu'idukum. Nah, di samping itu Bapak Ibu, memang
manusia nanti akan dikembalikan di dalam tanah sebagai tempat di mana alam kubur akan dimasuki lewat itu. Jadi jangan membayangkan kuburan itu alam kubur, bukan. Itu hanya tempat mengubur jenazah. Alam kubur di tempat lain. Di alam kubur itu panggonane liya. Tapi jangan kalau masuk ke situ salah, niku tetep tekan. Ya mungkin kayak speaker ngeten iki ya. Dadi assalamualaikum, wah kono ngerti dijawab waalaikumsalam. Cuma suaranya lu, jadi jenengan gak ketemu. Ada ketemu Bali. Assalamualaikum. Terus waalaikumsalam. Piye kabare nang? Malah Bali panjenengan. Kok suwi rame ini ngono ya tetep malah mulih. Ya makanya memang tidak dijawab ya. Nah, dengan kon salam ya assalamualaikum. Makanya salam ning kuburan adalah banda-banda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku mikir wis sensitif. Langsung tuh. Jadi mboten usah banda-banda. Oh, kalau jenengan lho Bapak Ibu. Ini jalan. Jenengan naik motor, kok lewat kuburan kula usah langkung mbah ngono. Assalamualaikum. Ngono jenengan asline seneng, sing nek kuburan wis. Ini yang jarang kita praktekkan. Nek ana kuburan muslim jenengan lewat niku kon nguluk salam. Jangan salah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mereka mendengar apa yang kita bacakan. Ya memang dia tempat jasadnya di situ. Begitu dia dikubur, Bapak Ibu, kata Nabi, maka orang yang ngubur udah pulang 7 langkah, nyawanya lebok remeh. Masukkan tadi, lalu kemudian dia akan ditanya. Ketika dia ditanya, dia akan mendapatkan 2 kemungkinan. Kalau dia ditanya lolos pertanyaan, dia akan mendapatkan nikmat kubur, dan kalau dia tidak lolos pertanyaan, dia akan mendapat siksa kubur. Nah, kita serah dengan nek latihan monggo mboten nek apa. Niki ora ono remedine. Dari pertanyaannya deh, yang ngono. Lah saya dikandake Pak Muti ngoten bisa ya. Lho kok bisa ya? Mantep ngono lho Pak, mboten. Ya iso ngono iso mboten. Tergantung penanyanya. Penanyanya kan dikai diskresi, kesempatan tanya bebas. Jadi jenengan ditakoni gampang ya mungkin pertanyaan yang ngomong, "Sopo pengiranmu?" Jawaban Gusti Allah. Kok pertanyaan ini beda? Mau tahu mau ke Pak Muti kayak ngomong kok saiki kok beda. Nah, jenengan yo rasa jagake. Latihan dewe siap. Dan tidak ada yang tidak takut. Minggu bulan ini mau mati kabeh. Soalnya bulan jenengan gak dibolong, gak dikoncong. Jadi itu di dalam kubur. Nah, ayat ini juga mengingatkan, kamu sekarang injak-injak bumi, kamu sekarang berjalan di atas bumi. Aja sombong. Di ayat lain disampaikan, wala tamshi fil ardi maraha. Kamu jangan berjalan di muka bumi sombong. Sesuk jenengan lebok itu. Aja sombong. Biasanya orang yang punya jabatan, orang yang punya harta, orang yang punya kedudukan, orang yang punya pengetahuan, orang yang punya status sosial tinggi, itu seringkali ketipu dengan apa yang dia asumsikan sebagai kemuliaan, lalu dia sombong. Allah sudah mengingatkan, jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Jadi kalau dengan siapapun, ojo laku ning dhuwur bumi dengan sombong. Ingat, bumi akan menjadi tempat tinggal Anda. Dulu itu ada pengarang kitab tafsir
apa itu saya lupa, meninggal baru 2000, di atas tahun 2010 kayaknya, siapa namanya saya lupa. Saya mau beli kitab tafsirnya tapi mahal enggak jadi. Itu ada 20, namanya di kitab tafsir al-Rawh wa Raihan. Saya sudah WA teman di Mesir itu, Mas buku sebelumnya larang teman sesuai yang tadi akhirnya tadi buat situ. Nah, soalnya larang ada berapa itu 4 juta lebih, itu sudah 10 tahun yang lalu harganya itu. Buku orang itu ya larang boleh. Zaman saat ini keset motor ya ngapain buku agak-agak ya begitu mungkin ya. Nah beliau itu salah satu filosofi beliau kayaknya dia ikut Imam Malik. Jadi gawe omah niku Pak, gawe omah ya duwe omah, tapi tidurnya itu ning luangan. Nek jenengan wani silakan ngomahi gawe ruangan to. Nah terus nek ngono kadang-kadang mikir ya Allah sesuk aku mikir. Jadi nek jenengan kayak pengen maksiat gede, lu ning luangan tuh Pak. Bayangnya nek jenengan mati. Nah itu Imam Malik, beliau itu senengnya tidurnya tinggal di tanah. Ya kayak orang mati. Nah, orang nganggo bantal, orang nganggo kloso. Itu. Ya tapi yang pisang-pisang lain jenengan jajal di kamar-kamar. Ustaz Abdul Somad pernah cerita. Ning daerah Sumatera kono, cah-cah sing ora gelem salat niku terapine kon turu ning ngene luar. Tetapi untuk memberikan efek tertentu, mungkin anak jenengan sing ora angel kandhane bentuk luar. Jajal sampean turu ning kono sewengi, terus diceritani engko ning kuburan yo ngono kuwi. Tengah Melayu, nah, karena kita akan dikembalikan di situ sebagai pembelajaran. Dan pulau jenengan itu hidup di atas tanah tidak melupakan hidup di bawah tanah. Mulanya saat ini Israel dari ruang bawah tanah mungkin mono ya, tapi dibangun ya. Mau dibangun kan bangga ketika apa-apa orang asing ini itu urusannya. Atau di ruang parkir bawah tanah kan juga banyak di sini. Oke, lanjut yang terakhir, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Besok Bapak Ibu, besok di hari kiamat sesudah manusia itu mati dibangkitkan kembali untuk lahir di tahap berikutnya. Mereka saya panjenengan akan dimulai dikembangkan dari tanah lagi. Jadi kalian akan dikeluarkan dari tanah lagi besok di akhirat. Yang diambil itu bahasanya Kanjeng Nabi tulang ekor, tapi mungkin tinggal ya, satu bukan mili, nikel ya, nano ya. Jadi ada zat tertentu ini yang akan dikumpulkan, dan itu juga kaitannya dengan tanah. Itu yang akan menjadi embrio kedua. Nek cara bahasane wong non Islam, reinkarnasi. Reinkarnasi lahir kembali. Nek cara awake dhewe iki makna yang seperti reinkarnasi wa minha nukhrijukum taratan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ayat ini mengingatkan kita bukan sekedar untuk menjelaskan bahwa kita itu harus punya hubungan kuat dengan tanah. Soalnya saat ini pulau jenengan orang partai peduli kalau tanah. Orang partai peduli kalau tanah. Jadi tanah itu dianggap cukup dieksploitasi, wali nek majuli tanah, majuli awake dhewe.
Itu dulu ya awake dhewe. Dengan sangka tanah kok. Nah kan dulu ya. Sehingga memperlakukan tanah semestinya yang baik. Gusti Allah itu berkali-kali menyebut di Quran deh. Dohal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena tangan-tangan manusia. Terus kemudian Allah di ayat lain juga mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi sesudah Allah menciptakan dan memperbaikinya. Jadi mohon maaf, ngomong senang itu usaha bumi, itu usaha awal ini. Bumi itu tempat yang sangat dekat dengan manusia. Jadi nek setan niku seneng karo api, wong bolone kula jenengan seneng karo bumi, maka jadilah orang yang merawat bumi. Jadi sampai ki ono kampanye merawat bumi. Maka Nabi itu menganjurkan awake dhewe rawatlah bumi dengan menanam, rawatlah bumi dengan memanfaatkan dengan baik. Jangan sampai bumi itu dirusak. Ojo dirusak oleh bolongnya awake. Mboten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken mugi-mugi manfaat kirang langkung nyuwun pangapunten. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Sebelum saya bertanya ke Lina, ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini berkaitan dengan apa yang disampaikan Ustaz tadi, yaitu itu tafsir jelasnya mohon diperjelas. Sepertinya kita dulu waktu masih dalam makhluk berjanji pada Allah. Sementara kita ini merasa belum pernah berjanji, maksudnya lupa. Mohon diperjelas ini tafsir tersebut. Terus yang kedua, manusia tadi dari Pak Basuki. Tadi sebenarnya saya menyinggung tentang pertanyaan di alam kubur. Begitu mayatnya, dapatnya dua kubur. Kalau si mayat itu tadi termasuk orang yang bertakwa, apakah bisa dipastikan bisa menjadi orang yang pun sebaliknya? Kalau takwanya kurang atau takwanya itu enggak serius itu, apakah bisa pada sini saja? Apakah bisa dipastikan tidak bisa menjadi pertanyaan? Sudah bagaimana? Matur nuwun. Berkaitan dengan ayat alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bagaimana penjelasannya? Nah, jadi gini, apa yang disampaikan oleh Allah untuk kita ini sebagai informasi. Karena sesungguhnya banyak di antara kita itu yang memang tidak tahu apa-apa. Dewi ini nanti apa-apa. Dan pulau jenengan kan tidak perlu tahu untuk, tidak perlu semua tahu untuk menunjukkan bahwa kita harus. Kita hasilnya. Kalimatnya Pak Angel. Jadi ngeten. Allah menciptakan kita nggak tahu. Kita tidak diajak nonton juga proses penciptaan ini. Allah menciptakan manusia itu, prosesnya itu kan panjang. Sehingga ketika Allah menciptakan manusia itu kan belum diberi kesadaran. Ini kesadaran itu di perspektif sains, neuroscience dengan kesadaran dalam perspektif agama itu beda. Jadi kesadaran dalam perspektif sains itu kemampuan menerima informasi. Sementara kesadaran dalam perspektif agama maknanya mengenal Allah, ya beda. Nah, manusia ketika dilahirkan itu tidak ada kesadaran. Karena tidak ada kesadaran, kan ya pasti tidak tahu. Termasuk tadi yang ditanyakan, loh kita itu pernah janji betul-betul. Iya,
Tapi nggak ngerti, nah, karena kita tidak punya kesadaran. Jangankan begitu, kita waktu bayi pernah jatuh, ngerti betul Pak? Betul ngerti, nek ora dikandani karo Pak nih, biyen ke sampean meh di anu malah gelundung iku. Mulane tanganmu ada dikong sithik, biyen pas bayi sampean meh tiba. Ngerti betul betul ya. Padahal udah hidup kan. Nah, kalau kita tidak dikasih tahu, ya tidak tahu. Nah, Al-Quran menjelaskan bahwa di alam sebelum kita hidup, tadi pertanyaannya di alam roh, ada yang mengatakan alam roh, ada yang menyebut alam azali. Tempatnya alam roh atau alam azali itu ada di lubuhim, yaitu di tulang rusuknya Nabi Adam dan seterusnya. Itu manusia dalam alam roh tadi memang ditanya tanpa kesadaran, tapi bisa jawab karena mereka diberi kemampuan jawab, tapi tidak diberi kemampuan sadar. Pertanyaannya atas studi itu, bukankah aku ini Tuhanmu? Semua menjawab iya. Nah kok ngerti? Nah Gusti Allah dari tani. Podo kita bayi pernah keloloten apa diceritani oleh bapaknya, yang menyaksikan kan Allah, yang melihat Allah, yang menanya Allah, jangan diberi kemampuan jawab. Nah kemudian karena sudah diplot begitu, akhirnya para ulama menyepakati bahwa semua bayi yang lahir itu statusnya mukmin. Karena dia sudah mengatakan qalu bala syahidna. Berarti mukmin kabeh. Walaupun anak wong kafir itu tetap mukmin. Ya. Walaupun dia dibaptis tetap mukmin. Nah, jadi ana wong dibaptis. Jadi baptis itu sudah ada sejak zaman dulu. Nek zaman Mekah kuno nganggone sibroh. Namanya amudah, amudiyah. Jadi ada 3 istilah, sibroh, amudah, amudiyah. Niku baptise wong biyen. Modele sembelih kambing, darahe di tadai, bocahe cemplungke. Dadi cemplungke kupak geteh kabeh, terus muni iki berarti wis dadi hamba Tuhan tenang. Iku zaman biyen. Wong Islam niku awal-awale ketika masih di Mekah itu, nek ana bayi lahir wong Islam yo dingonoke. Maka kemudian mereka menyebutnya sebagai syibghah, celup. Nah, selagi dia belum balik, maka dia masih mukmin. Mulane anake wong Kristen, anake wong kafir, kuwi luwih becik mati cilik. Jadi ya tapi dengan ojo dari Allah diminta patenane niatnya menyelamatkan keimanan mereka ya dosa. Tapi filosofinya Nabi Khadir kan ngomong cah cilik untuk gulune pateni. Iku ceritane sebabnya nopo iki bapak mukmin, suben dheweke bakal kafir. Tapi jangan ojo nganggo ilmu niki ya. Bahaya. Jadi bayi itu lahir mukmin semuanya. Nabi mengatakan dalam satu hadis, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah maknanya itu ai ala dinil Islam. Dia berada dalam Islam. Fa'abawahu, ibu bapaknya lah yuhawidanihi yang membuat dia Yahudi, awi nasyonihi yang membuat dia Nasrani, awi majisanihi yang membuat dia Majusi. Jadi yuhawidanihi, yunasyonihi, yumajisanihi. Ini orang mukmin. Nah, jadi kalau ada orang Yahudi, Nasrani, orang kafir, ateis
isih bayi, isih cilik mati, dia tidak masuk neraka. Dia tidak masuk neraka, nanti dia akan masuk surga jadi pelayan, namanya wildan. Wa yatufu alaihim wildan mukhalladun. Ini al-Waqi'ah kan ya? Bi abwabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Wildan, anak-anak kecil yang dari orang kafir itu nanti dia dimasukkan surga jadi pelayan. Jadi pelayan itu. Nah, sing ngopeni pelayan cilik-cilik kuwi besok Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu nanti disebut bapak cilik-cilik, termasuk yang kuburan. Ini ono riwayat di hadis itu. Di Nabi Ibrahim sing ngopeni bocah cilik-cilik ning akhir. Nah, besok udah gede sih. Nah itu, jadi penjelasannya bahwa kita tidak sadar, tapi kita dikasih tahu. Nah, ayatnya juga menyebutkan, ayat itu ada lanjutannya. Apa itu? Ya, tadi. Oh itu. Qalu bala wa rabbina. Qalu bala syahidna. Nah, lanjutannya ada. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ini disampaikan supaya kalian tidak mengatakan saya lupa, saya lalai dari ini ya Allah, tidak bisa. Dengan wa iso muni ngono. Au taqulu innama asyraha abauna min qabl. Utawa wong kafir ngomong. Wong kafir ngomong, "Lho bapakku, ibuku, mbahku, buyutku kafir. Jadi nek aku kafir kan wajar." Tidak ada normalisasi di situ. Nah, jadi orang mulai itu penjelasannya, sehingga loh, kita kan nggak sadar, berarti tidak kena hukum. Iya, sampai balik jenengan tidak kena hukum, tapi begitu balik orang ini kena hukum. Makanya tadi nek mati ini dulu balik itu aman. Lalu kalau jenengan dia aslinya apa mati biar orang saya. Biar mesti lulus waktu ini nek saiki. Lampu ini kan sing hadir ini kan kasep tua, habis kasep balik. Berarti semua perbuatan jenengan mulai dari balik sampai nanti meninggal itu akan diaudit habis-habisan, audit investigasi. Jadi begitu kuatnya iman-iman. Mulane nek kula jenengan kok kalah karo bocah cilik sing mati sadurunge balik, itu kan di sini tuh Pak. Oh enggak, itu kesempatan dulu kok orang dilakoni. Dia kan nggak bisa sholat, kita bisa. Daerah iso maca Quran, dia bisa. Dia nggak bisa sedekah, kita bisa. Kesempatan banyak dong. Masa orang dimanfaatkan. So nanti lo kemudian, wah ngotin ini aku mati bayi enak sampean jebule. Ya sing bayi ngomong, aku nanti ngamal, enak sampean ono ngamal, tapi elek barang. Nah, jadi monggo niku di penggalih diambak. Tidak ada alasan mengatakan bapakku, ibuku, mbahku kafir, tidak bisa. Itu sudah ada ayatnya. Ayat lanjutannya itu begitu. Al-taqulu innama asyrafa abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Kami kan dulu ya yang kafir, jadi nek kafir ya wajar. No, tidak bisa. Anda punya akal kok, Anda punya pikiran, Anda punya telinga, Anda punya mata, Anda punya hati, gunakan itu dengan baik. Ini pertanyaan pertama. Untuk yang kedua, apakah orang mukmin pasti selamat? Tidak. Orang mukmin nek sing ya jelas itu ya selamat. Ya jelas. Lalu jenengan bisa jelas ya. Jadi nek pipisnya cewek, orang yang pipisnya enggak benar itu ning alam kubur disiksa. Yang kedua, orang yang suka mengadu domba, tumbak cucukan, yang kemari membawa fitnah,
Nggih, jenenge namimah atau jamaknya namam. Niku wong sing ning alam kubur bakal disiksa. Lan nek jenengan pengen daftar jajal adrenalin ya silahkan. Ya, mencoba. Aku kayak seneng tantangan kok ning kuburan kok alus-alusan kan. Kondone kan ngono. Nek cah nom-nom kok ora nakal kan ya ora duwe pengalaman cerita kan ngono lha kok jenengan pengen ndak apa-apa. Itu usane jenengan. Jadi kok mosok uripe kok ora tau nakal barang ora sik ngono nakal loh. Engko nek ning kuburan lu rasane dhewe rasa bengak-bengok tapi. Jadi itu Kanjeng Nabi Bapak begitu ngerti diperlihatkan oleh Allah tentang siksa kubur, mulai saat itu beliau diriwayatkan membaca doa ta'awud kubur, minta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur sampai beliau wafat. Makanya dulu di sini saya pernah menyampaikan jenengan ba'inna kahamidum majid. Sholat itu tahu? Saya pernah menyampaikan kayaknya ada 4 permintaan, redaksinya beda-beda nih. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal bisa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya Allah. Wis bebas lah kunane. Intinya setiap sholat berkesempatan donga dijauhkan dari siksa kubur. Kalau niku nanti hitung-hitung Pak, hitung-hitung mawon. Ini untuk mengingatkan kita karena pertanyaannya kan tentang siksa kubur. Wong mukmin mesti selamat belum tentu. Nek wong kafir mesti ora selamat. Nek wong mukmin belum tentu. Nah belum tentu loh ya. Jadi kalau jenengan itu masih tertipu kebodohan mungkin. Nah ini salah satu caranya. Taruhlah ada 2 orang Pak. 2 orang ini lahir bareng, matinya bareng. Ibarat-ibarataan ya. Usianya 70, baliknya 15. Ya justru 70 lah ketua 65. 65 mati, 15 balik. Berarti sholatnya kan 50 tahun kan. 50 tahun. Si A orang maca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Si B maca niku. Berarti sedina kan ping 5 macane. Kan wonten to salat wajib to. Berarti setahun ping pinten? 5 ping 3.800. Lah nek 50 tahun berarti 50.000. 90.000. Berarti akumulasi si A maca donga perlindungan dari kubur 90.000 kali. Dengan asumsi orang sholat sunnah loh. Si B tahu maca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Nek jenengan hitung-hitung secara logik probabilitas selamat akeh si A atau si B. Dan jenengan katut si A atau si B kan ngono wae gampang. Lah iya, jenengan katut sing maca niku napa katut sing mboten. Nah, nek sing katut sing maca berarti probabilitasnya lebih tinggi untuk selamat karena jenengan memang donga, ya Allah lindungilah saya dari siksa kubur. Nah, mulane nek sing buruk monggo mumpung belum mati. Nek pengen wong niku mboten wajib. Nah, artinya orang mukmin belum tentu selamat. Karena yang diceritakan Nabi tadi itu ternyata orang mukmin yang tidak selamat. Sehingga kita berupaya piye carane dadi mukmin ya selamat dari kubur. Nah, carane salah satunya donga itu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Terus yang kedua, dengan bisa membayar polis asuransi. Apa itu? Surat Al-Mulk. Iku polis asuransi jenengan dan jenengan mengko nek mati untuk jaminan sosial, jaminan keamanan berupa
bebas siksa kubur. Oh, silakan, silakan. Jadi jenengan sing, jadi nek ana Pak Haryoto iso ditakoni dene. Soalnya beliau itu termasuk yang rajin baca Al-Mulk. Rajin Pak Haryoto niku wong cerita kali kula, Mas, aku wis diwaca terus Pak. Engko nek mati ben iso selamat. Dan saat ini beliau kan ya wallahu a'lam. Ya semoga sih selamat ya, insya Allah sih selamat. Nah ini betul karena Nabi mengatakan 30 ayat itu al-mani'at al-munjiyat. Al-mani'at itu artinya mencegah dari siksa kubur. Kalau sudah terjadi al-munjiyat bisa menyelamatkan. Ya monggo jangan nek gelem ya niku emine jenengan Pak. Jadi kapan-kapan mati tinggal pencairan kan mau ojo kayak mati kayak apa ini ya kasar. Nah jadi apakah orang kafir, orang non muslim pasti celaka? Ya. Nek wong mukmin bisa selamat, bisa tidak. Lah saiki nek ora selamat terus piye? Nah, nek ora selamat iso mboten dituruni bisa. Bisa Bapak Ibu, tapi yang nulungi sithik ya. Pertama nopo? Bisa jenengan dongano. Jenengan dongano. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin nar. Kan ora donga. Kula jenengan sing donga. Yang kedua, jenengan bisa menyelamatkan dia dengan membaca surat Al-Mulk. Itu bisa. Dan nek Nabi Jokowi pelepah paling kene ngono. Itu Nabi kita tafakul melu-melu golek kembang apa-apa toko kene ngono. Dengan harapan ya Allah semoga sebelum ini kering bisa meringankan siksa. Itu yang dilakukan Nabi. Mulanya ono tradisi ning kuburan dogo kembang toko itu. Nah aslinya kan Nabi gue pelepah Pak, kegaman nek gue pelepah jenengan. Gue belungkang Olmo kan kegedean tuh Pak. Ya, jadi pakai pelepah dibelah tahu kan Nabi. Nah, jenengan gue kayak belara mau biaya Pak. Ya, monggo. Ini bisa dilakukan karena Nabi pernah melakukan. Betul. Kemarin terakhir ada lagi. Hukumnya bagaimana bersajian? Kalau kita memakan saja atau dengan atau tidak sampai ke kepala akhir jadi kita lewat ya menginjak mukanya kepalanya orang yang meninggal sementara dan kita juga bagaimana. Terima kasih untuk penjelasannya. Ya, terima kasih. Pada prinsipnya kalau kita duduk di atas kuburnya orang itu nggak boleh. Orang Nasrani tidak boleh. Apa? Kalau kebetulan campur dengan makam Nasrani. Oh ya nggak boleh, sama saja. Jadi intinya tidak boleh. Kalau duduk di atas kuburan, dan saat ini pulau panjenengan kepepet ngono tadi, kepepet kan? Berarti nggak bisa kecuali ndodoi wong kan begitu lah. Kalau di itu, nah para ulama menyampaikan jika memang kondisinya tidak memungkinkan, maka itu dimaafkan. Jadi nggak apa-apa sih, yang penting orang Indonesia. Jadi begitu, kondisinya dimaafkan. Wong itu tidak bolehnya itu juga tidak sampai ke level haram itu tidak.
Jadi makruh tahrim namanya, para ulama menyebutnya makruh menuju haram, tapi tidak sampai kemudian haram besar. Sehingga kalau ada situasi seperti itu, melewati terus kemudian menduduki, menginjak dan sebagainya, situasinya memang tidak bisa tidak, kecuali seperti itu. Tapi mana orang yang berkata ya ditotok, ditotok nih kok kita nilon itu. Berarti itu pun hindari kene ngita, kalau hindari kalau ngita ini kan tidak bisa kan? Yang penting hati kita tidak berkeinginan untuk melecehkan orang yang ada di dalam kubur, itu saja. Jadi tidak apa-apa kalau kita umpamanya ziarah di kubur itu. Nah, mengkicing, Bapak Ibu, sejatinya mengkicing itu selain di tanah sendiri itu nggak boleh. Cuma aku mau ngomong ini di waktu dikeroyokin mau makan. Mengkicing boleh, mengkicing terus membangun kuburan, kuburan umum itu sebenarnya nggak boleh. Nek kuburan pribadi jenengan yang mau kalamel luar, dengan yang Madinah apa? Nek kuburan umum nggak boleh. Nek kuburan pribadi boleh. Ane jenengan yang pengen kuburan api, dan rumah itu pengen rumah besok. Jadi kayak imam, kayak api, terus ini kayak TV, halaman di dalam kan bisa. Jadi menurut saya sebenarnya umat Islam itu tidak diajarkan membangun kuburan sing api-api. Wong tujuannya eling mati kok malah di api-api gitu. Tujuannya jenengan ziarah itu meh apa Pak? Fa innaha tudzakiratun lil maut, ngelenge mati. Lah nek mewah kan mboten ngelenge mati, malah pengen kuburan wae apik kok apa meneh omahku. Kalah ya omahku karo kuburan wong. Jadi kuburan itu memang didesain mulane nek biyen kok kiai biyen wong biyen muni kuburan wingi wedi macam-macam. Ojo dilihat dalam perspektif negatif. Wong kok percaya duit kakean boten. Dan kula jenengan ono makhluk bengi ngono lho. Dadi ono rasane. Karena orang ke kuburan sekarang itu malah selfie syuting habis. Di syuting enggak bisa status. Pak ne mati kubur syuting. Status. Jadi lenyutin ya susah bahwa jadi substansinya sudah tidak masuk. Makanya Bapak Ibu nuwun sewu nggih, jenengan mbok menawa punya kebijakan di makam tertentu, punya kuasa di lingke, tidak boleh membangun kicing di sini. Wani tapi kita wani. Diamuk wong akeh masalah. Nah jadi nuwun sewu, kalau kondisinya memang kayak berkota, tidak bisa tidak, kita harus itu insya Allah dimaafkan. Terima kasih. Untuk seluruh besar, berdoa kita semua akan sama imam berdoa. Monggo kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.